Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Truck to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mendengar bahwa orang-orang tidak memiliki respon antusias, juru lelang berambut putih hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menelan air liurnya dan membasahi tenggorokannya yang kering sebelum berbicara dengan senyum pahit. Menurut apa yang kami tentukan, harga dasar dari potongan kain ini adalah 100.000 koin emas. Sekarang pelelangan akan dimulai, ucap juru lelang itu. Ketika suara juru lelang berambut putih jatuh, tanah lelang besar segera menjadi benar-benar sunyi. Beberapa tatapan yang menyapu panggung itu seperti mereka sedang berusaha menemukan orang idiot. Siapa yang akan menghabiskan uang 100.000 koin emas untuk membeli barang pecah yang mana bahkan tidak tahu apakah itu asli atau palsu? Selain itu, bahkan jika seseorang memiliki uang, seseorang tidak akan membelanjakannya secara acak seperti ini. Di bawah jubah hitam, tatapan Xiaoyan menatap dengan lembut perhatian pada potongan kain kuno itu. Jika bukan karena wajahnya yang ditutupi oleh bayangan Doupeng, kemungkinan ada yang bisa melihat hanya dengan melihat wajahnya bahwa dia dipenuhi dengan kegembiraan. Jika tindakannya menarik keraguan dan perhatian dari fraksi-fraksi yang besar di depan, kemungkinan hal itu akhirnya akan mendarat di tangan orang lain. Paling tidak, Xiaoyan jelas tahu dalam hatinya bahwa tidak mungkin baginya untuk melawan fraksi itu dengan kekayaannya saat ini. Pelelang berambut putih menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia menatap rumah lelang yang sunyi, dan tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun potongan kain ini berasal dari zaman kuno, bagaimanapun hanya dalam sebagian potongan saja. Selain itu, informasi yang terungkap di dalamnya jelas tidak cukup untuk membiarkan seseorang mengidentifikasi apa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Di bawah situasi dengan banyaknya yang tidak diketahui, bahkan dia sendiri tidak memiliki banyak keyakinan bahwa itu bisa berhasil dilelang dengan harga 100.000. Keheningan di tempat lelang berlanjut selama 5 menit ketika juru lelang akhirnya menghela nafas. Dia baru saja akan mengumumkan bahwa waktu lelang sudah habis dan telah jatuh, ketika sebuah suara terdengar tiba-tiba menyebabkan dia menghela nafas lega. 110.000, ucap Xiaoyan. Suara samar memecah kesunyian di dalam tempat lelang. Tak terhitung banyak tatapan bergerak ke arah suara itu sebelum akhirnya berhenti di tubuh sosok berjubah hitam di dekat barisan depan. Beberapa orang bergumam terdengar. Apakah ada yang salah dengan pikiran orang itu? Menghabiskan 110.000 untuk membeli barang rusak yang penggunaannya tidak diketahui, ucap orang-orang. Tidak hanya kerumunan manusia di belakang, tetapi juga beberapa fraksi di depan melemparkan pandangan yang agak aneh ke arah Xiaoyan yang tubuhnya terbungkus oleh jubah hitam. Pemimpin sekte junior sekte darah memiringkan kepalanya ke arah Xiaoyan. Alisnya tanpa sadar sedikit berkerut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya terus memiliki perasaan yang sangat hati-hati terhadap orang misterius ini. Sekarang dia melihat benar-benar mengeluarkan penawaran untuk pertama kalinya. Sulit untuk mengatakan apakah ada gunanya untuk fragmen peta kuno. Perasaan aneh menyelimutinya yang tidak bisa dihilangkan. Fan Ling menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum menyipitkan matanya. Mata orang itu berkedip ketika dia menatap sepotong kain kuno yang sedikit bergoyang di tangan juru lelang. Pelelang pada panggung kristal juga diam-diam menghela nafas ketika dia mendengar seseorang akhirnya mengajukan penawaran. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika berbicara ke arah tempat Xiaoyan berada. Tuan ini telah mengajukan tawaran 110.000. Adakah yang ingin menaikkan harganya? Ucap juru lelang.
Tak terhitung jumlah orang yang memutar mata ketika mendengar kata-kata juru lelang itu. Apakah dia benar-benar berpikir ada begitu banyak orang idiot di dunia ini? Pelelang juga jelas tahu bahwa pertanyaan ini berlebihan. Dia tersenyum canggung untuk sementara waktu sebelum menghancurkan palu lelang di tangannya. "Tunggu!" teriak Fan Ling. Suara sedingin es tiba-tiba terdengar, menyebabkan palu lelang di tangan juru lelang menjadi kaku. Pandangan yang tidak pasti mengikuti sumber suara dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling perlahan-lahan berdiri. Dia langsung terkejut ketika dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin sekte junior, kamu..." Fan Ling mengabaikannya. Di bawah tatapan semua orang, dia melambaikan tubuhnya dan menggunakan tatapannya yang gelap dan dingin untuk menonton orang berjubah hitam yang duduk di kursi tanpa bergerak. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, "Tidak ada. Hanya saja saya tiba-tiba sedikit tertarik pada hal ini. 130.000. Ucap Fan Ling. Di bawah jubah hitam, tatapan yang awalnya sedikit bersemangat tiba-tiba menjadi tajam. Tinju di bawah jubah itu mulai mengepal erat. Jubah hitam bergetar sedikit ketika tatapan Xiaoyan melewati topi dan menatap tebal ke pemuda berwajah pucat itu. Doki tanpa sadar mulai melonjak maju dalam jalur kinya seperti danau yang menderu. "Jangan gelisah. Tidak akan bermanfaat bagimu untuk menjadi berantakan sekarang." Pada saat Doki di tubuhnya tanpa sadar akan menyembur keluar, teriakan lembut Yaolo membangunkan Xiaoyan dari amarahnya seperti guntur selama musim semi. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Di mata orang yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan tampak malas bersandar di sandaran kursi. Suaranya acuh tak acuh, seolah-olah dia dengan ceroboh bertarung dengan seseorang karena dia kesal. 150.000. Kenaikan harga Xiaoyan menyebabkan Fan Ling mengangkat alisnya. Dalam rumah lelang ini, selain orang-orang yang memiliki fraksi kuat di belakang mereka, sedangkan Xiaoyan sendirian tanpa orang di belakangnya dan berani bersaing secara terbuka dengannya. 200.000. Pemimpin sekte junior sekte darah menatap Xiaoyan untuk waktu yang lama sebelum melambaikan tangannya. Dia menambahkan 50.000 untuk menaikkan harga. Pemimpin sekte junior melihat tindakan Fan Ling, pria tua di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Sebelumnya masih bisa dimengerti jika mereka menghabiskan sejumlah besar uang selama pelelangan untuk teknik dou terbang. Namun sekarang Fan Ling menghabiskan uang yang tidak perlu untuk bertarung dengan seseorang. Ini benar-benar tidak cocok dengan karakter lama Fan Ling. "Duduk!" Ekspresi Fan Ling menjadi dingin. Dia dengan dingin berteriak pada pria tua itu, dan permusuhan yang melintas di wajahnya menyebabkan pria tua itu merasa dingin di hatinya. Dia hanya bisa menyusut kembali. Tangan Xiaoyan dengan lembut bergetar di lengan bajunya. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Jangan terus bersaing dengannya. Jika kita meneruskannya dengan cara ini, fraksi-fraksi lain mungkin berakhir melihat beberapa petunjuk. Saat ini Fan Ling ini harus menaikkan harga untuk menyelidiki Anda karena beberapa keraguan. Namun jika Anda tetap melanjutkan untuk bertarung dengannya, Anda mungkin mengekspos beberapa nilai dari fragmen peta misterius. Ketika waktu itu tiba akan sulit untuk memastikan bahwa fraksi lain tidak bergabung. Dengan kemampuan keuangan Anda saat ini, Anda tidak dapat bersaing dengan mereka yang telah mengumpulkan kekayaan mereka selama bertahun-tahun. Suara dalam Yaolo tiba-tiba terdengar Suara dalam Yaolo tiba-tiba terdengar tepat ketika hati Xiaoyan yang berencana untuk sekali lagi menaikkan harga. Lalu apa yang kita lakukan? Jangan bilang kita harus membiarkan fragmen peta ini menyelinap tepat di depan mataku. Xiaoyan bergertakkan giginya saat dia menjawab. Kita pasti harus mendapatkan teratai api iblis pemusnahan. Karena itu kita harus mengumpulkan peta-peta ini sepenuhnya. Namun kita tidak dapat mengungkapkan sedikit pun tentang apa yang terkait dengan teratai api iblis pemusnahan. Karena itu sebaliknya jangan biarkan fragmen peta ini menarik terlalu banyak perhatian di depan umum. Kalau tidak, orang tidak dapat memastikan bahwa itu tidak akan diakui oleh orang yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Meskipun hanya ada setengah jari gambar di peta, jika mencapai titik itu akan ada masalah besar. Yaolo berkata dengan perlahan.
"Guru, maksudmu kita harus membiarkan Fan Ling mengambil peta itu?" kata Xiaoyan dengan cemberut. "Karena dia menginginkannya, mari kita sementara memberikannya kepadanya. Namun saya juga mengatakan bahwa benda itu pastilah milik kita." Suara Yaulo agak dingin. Guru berpikir untuk mengambil tindakan setelah pelelangan untuk merebutnya. Pemahaman yang padat melintas di mata hitamnya ketika Xiaoyan berbisik di dalam hatinya. "Seperti yang kamu katakan, kita harus mendapatkan fragmen peta itu dengan cara apapun. Meskipun dia adalah yang disebut pemimpin sekte junior dari sekte darah, kita juga tidak perlu ragu-ragu." Yaulo tertawa dingin. "Karena orang ini menginginkannya, mari kita berikan padanya terlebih dahulu. Tampaknya tidak terlalu memperhatikan hal ini untuk menghindari kecurigaan orang lain," ucap Yaulo. Xiaoyan perlahan menghela nafas. Dia diam-diam mengangguk dan dengan paksa menekan pikiran yang bergulung dan bergelombang di dalam hatinya. Tatapan gelap dan pekat di bawah Doupeng melirik Fan Ling sementara tubuhnya menyusut ke kursinya. Dia tidak membuka mulutnya lagi. Melihat tindakan Xiaoyan ini, alis Fan Ling langsung berkerut. Apakah dia merasakan hal yang salah? Orang ini bertindak secara acak ketika dia menawar item ini. Saat pemikiran ini mengalir dalam benaknya, ekspresi Fan Ling juga menjadi agak jelek. Tatapan di sekitarnya seperti mereka sedang menonton orang gila bodoh, menyebabkan sudut mulutnya berkedut sedikit. Dia mendengus dingin berbalik dan duduk di kursinya. Wajahnya begitu suram sehingga menakutkan. "Hahaha, pemimpin sekte junior Fan Ling telah menawar 200.000 koin emas untuk fragmen peta ini. Apakah ada orang yang ingin mengajukan penawaran?" Pelelang itu tersenyum ketika dia bertanya kepada orang banyak, namun tidak ada yang menjawabnya. Oleh karena itu, ia dengan cepat dan buru-buru mengetuk palu lelang. Tubuh Xiaoyan diam-diam duduk di kursi. Beberapa kelompok item yang dilelang diubah di atas panggung. Namun tidak ada yang menarik perhatian Xiaoyan. Pandangannya sebagian terfokus pada punggung Fan Ling. Senyum buas dan lebat di wajahnya di bawah jubah hitam perlahan-lahan menjadi lebih besar. Fan Ling berpikir bahwa dengan penawaran secara acak, dia akan bisa mendapatkan peta harta karun yang sangat berharga. Sayangnya meskipun dia akhirnya mendapatkan peta harta karun, dia juga telah mendapatkan kartu kematian bersama dengannya. Xiaoyan harus mendapatkan fragmen peta itu, apapun caranya. Tidak peduli kemana Fan Ling berlatih setelah ini, dia akan menerima serangan fatal yang tersembunyi di dalam kegelapan. Pelelangan terus berlangsung dengan lambat di bawah antisipasi dari banyak orang. Setelah penggalan peta misterius itu, ada beberapa hal baik yang memacu suasana seluruh tempat. Secara kebetulan, semangat daya saing tertinggi yang dibawa oleh pil hijau 3 baris Xiaoyan adalah di antara para pemimpin item yang dilelang. Sebagai pil roh hijau tingkat tertinggi, jarang ada orang yang melihat pil roh hijau 3 baris bahkan di wilayah sudut hitam ini. Lagi pula persyaratan di mana seseorang membutuhkan 3 jenis api yang berbeda untuk memurnikannya benar-benar terlalu sulit untuk dipenuhi. Dengan demikian, saat ketika pil roh hijau 3 baris terungkap, banyak perwakilan fraksi atas menunjukkan terkejut di wajah mereka. Orang yang akhirnya mendapatkan pil roh hijau 3 baris bukanlah pemimpin sekte darah yang kaya dan kuat, melainkan seseorang dari rumah ular langit. Penatua King itu langsung melambungkan harga tinggi 1.500.000. Di bawah langit ini, harga tinggi yang muncul di awal bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah Fan Ling hanya bisa melebarkan mulutnya dengan ekspresi wajah hijau. Namun dia ditahan oleh sikap penatua King yang mengesankan itu, dan hanya bisa menyerah untuk bersaing dengan keengganan yang besar. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat dia melihat penatua King yang tersenyum duduk sekali lagi. Dia bergumam dalam hatinya, betapa seorang wanita yang menakutkan. Dia tidak selalu menawar, tetapi ketika dia melakukannya, dia pergi untuk membunuh dan tidak mengizinkan siapapun untuk kembali. Dia seperti ular pasir mandala dari padang pasir yang menakutkan orang lain, ucap Xiaoyan. Gelombang pasang yang disebabkan oleh pil roh hijau 3 baris berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak lama setelah ini, Xiaoyan yang semula menyusut di kursinya untuk bersantai karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, tiba-tiba tertarik oleh ramuan obat yang dibawa keluar di atas piring perak kecil oleh juru lelang pada panggung kristal.
Ramuan obat ini benar-benar merah menyala, seperti telah dimandikan dengan darah segar. Seluruh tubuhnya seukuran telapak tangan, sepintas itu tampak seperti Ganoderma. Ketika ramuan obat ini muncul, aroma samar yang menyegarkan mulai menyebar, menenangkan roh orang-orang di dekat panggung kristal. Ini adalah inti api Ganoderma, anak kecil. Anda benar-benar beruntung bahkan melihat bahan yang langka. Kita memang benar-benar beruntung telah datang ke pameran lelang ini. Suara terkejut Yaulo membawa kejutan karena terdengar di dalam hati Xiaoyan. Inti api Ganoderma? Xiaoyan seperti diberikan sentakan ketika mendengar ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera melonjak ke wajahnya. Apakah ini salah satu dari 4 item penting yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh tanah yang telah disebutkan guru? Inti api Ganoderma? Tanya Xiaoyan. Ya, inti api Ganoderma hanya ada di dasar gunung berapi, menyerap energi gunung berapi, serta nyala api di inti bawah tanah untuk tumbuh. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengambilnya. Selain itu beberapa Dou Huang yang kuat atau bahkan Dou Song tidak akan berani dengan sembarangan masuk ke tempat seperti gunung berapi. Yalo tersenyum ketika dia menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit dengan cepat bergumam. Aku tidak bisa membiarkan benda ini pergi. Saya ingin melihat apakah orang itu akan datang dan menginjakkan kakinya lagi. Pada saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Yaolao, juru lelang pada platform kristal juga memberikan deskripsi rinci tentang asal dan penggunaan inti api Ganoderma. Di bawah penjelasannya, reaksi dari tempat pelelangan tidak buruk. Tampaknya banyak orang tertarik dengan inti api Ganoderma ini. Hahaha. Menurut perkiraan kami, harga dasar inti api Ganoderma ini ditetapkan 700.000 koin emas. Semuanya, silakan dimulai. Pelelang berambut putih itu tersenyum dan mengamati tempat lelang setelah melaporkan harga ini. Setelah harga tinggi ini terungkap, sebagian besar orang di tanah lelang yang awalnya memiliki minat segera menjadi kecewa. Bukannya mereka tidak bisa membayar 700.000, tetapi dengan begitu banyak kompetisi, itu adalah masalah umum untuk harga benda sialan ini menjadi 2 kali lipat. Dalam kompetisi semacam ini, mereka secara alami perlu bertindak sesuai kemampuan mereka. 720.000. Tentu saja, selain beberapa dari orang-orang yang ingin mengundurkan diri dari kompetisi, masih ada cukup banyak orang yang memiliki niat untuk memperjuangkannya. 740.000, ucap salah seseorang penawar lelang lagi. Xiaoyan duduk diam di kursinya dan mendengar harga yang naik dengan cepat. Dia tidak ingin berpartisipasi dan bersaing untuk itu. Seiring waktu berjalan lambat, beberapa kelompok yang bersaing untuk itu juga mulai berkurang secara bertahap karena tingginya harga barang. Pada akhirnya, hanya 2 orang yang bersaing satu sama lain. Pada saat ini harga telah dinaikkan menjadi 1.070.000 atau lebih. 1.200.000. Tepat ketika tempat lelang mengalami kebuntuan atas harga, suara malas akhirnya terdengar. Banyak sekali tatapan yang mengikuti suara itu dan bergerak. Mereka akhirnya berhenti di orang berjubah hitam yang perlahan-lahan berdiri. Lonjakan harga yang tiba-tiba juga menyebabkan orang-orang di depan membalikkan kepala karena terkejut. Ketika Fan Ling melihat bahwa orang yang meneriakkan harga sebenarnya adalah orang berjubah hitam dari sebelumnya, alisnya sekali lagi tanpa sadar merajut bersama. Harga 1.200.000 menekan 2 pesaing terakhir dalam satu pukulan. Xiaoyan mengabaikan tatapan yang dia rasakan melototinya dari sekeliling. Dia memiringkan kepalanya. Tatapan di bawah jubah hitam itu ditembakkan ke arah wajah Fan Ling. Ada provokasi samar yang terkandung di dalamnya. Tampaknya telah merasakan emosi yang terkandung dalam tatapan Xiaoyan. Fan Ling mencibir sekali lagi. Meskipun inti api Ganoderma sangat berharga, itu tidak ada gunanya sama sekali baginya. Selain itu, ia telah mengalami kerugian kecil sebelumnya, menghabiskan 200.000 untuk membeli benda pecah yang tidak diketahui dan misterius. Wajar jika dia tidak akan bertindak berdasarkan dorongan kali ini. Fan Ling mengangkat matanya dan melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh sebelum dia malas kembali menghadap panggung dan tidak terlibat dalam keterikatan yang sia-sia. Xiaoyan menepuk bibirnya di bawah jubah hitam.
Dia mengangkat kepalanya dan mengayunkan pandangannya ke panggung kristal dan berkata, "Bisakah kamu menurunkan palu itu?" ucap Xiaoyan. Mendengar pengingat Xiaoyan, juru lelang dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia bertanya 3 kali sebelum palu lelang di tangannya diayunkan. Hati Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega ketika dia perlahan-lahan duduk kembali setelah melihat palu jatuh. Setelah inti api Ganoderma muncul, tempat lelang tampaknya secara bertahap mendekati akhirnya. Ini karena harta yang benar-benar disebut benda unik mulai membuat penampilan mereka satu demi satu selama waktu yang tersisa. Berbagai macam metode ki, teknik do, dan bahkan formula obat yang menyebabkan seseorang terpesona ketika melihatnya. Teriakan gembira harga di tempat lelang terus tanpa henti. Pada salah satu contoh, 2 fraksi di baris belakang berjuang untuk satu set metode ki kelas 1 dan teknik do, sampai wajah mereka memerah. Pada akhirnya salah satu dari mereka benar-benar mengeluarkan pisaunya dan langsung menyerang. Ketika pria itu hendak menyerang, angin yang berhembus tiba-tiba muncul di udara di dalam tempat lelang. Sebuah panah yang panjang, gelap, dan berwarna hitam itu secara mengejutkan turun dari langit sebelum akhirnya dengan ganas menuju ke depan pria itu. Karena kekuatan besar, lebih dari setengah tubuh panah dimasukkan ke tanah yang keras. Ekor panah yang bergoyang memancarkan suara yang menusuk ke telinga karena kecepatan ekstrim di mana ia bergetar. Panah panjang yang turun dari langit mengingatkan kedua fraksi yang kehilangan akal sehat. Tatapan mereka menyapu penuh ketakutan di sekitar lingkungan lelang sebelum akhirnya mundur ke kursi mereka sendiri dengan enggan. Di bawah jubah hitam, Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dari tempat keributan itu terjadi. Tatapannya bergerak di sepanjang topinya dan menatap bayangan tertentu pada lantai kedua dari rumah lelang. Panah hitam tadi yang bahkan dia merasa harus waspada ditembak dari titik itu. Gerbang 8 ini memang memiliki fondasi yang cukup kuat sehingga berani untuk membuka lelang. Xiaoyan bergumam. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya karena mantra api metode Ki sudah tidak lagi menjadi daya tarik baginya. Dia juga tidak tertarik pada teknik do biasa. Karena itu selain menghabiskan 400.000 untuk membeli kuali obat bernama Bright Square Fire, dia tidak membeli barang lain. Teriakan memekakkan telinga dari harga penawaran bergema di seluruh tanah lelang besar ini. Suara keras itu hampir memecah langit-langit dan menyerbu ke awan. Ketika pameran lelang akan memasuki bagian terakhirnya, sebuah item lelang yang benar-benar berisi beban besar akhirnya muncul. Itu adalah teknik do. Sederhananya, itu adalah teknik do tipe kelincahan. Gerakan 3000 petir. Teknik do tipe kelincahan ini berada di kelas D tingkat rendah. Suara lembut juru lelang langsung menyebabkan lelang yang sangat bising turun ke keheningan. Mata merah tua yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah gulungan berwarna perak pada panggung kristal. Teknik do kelas D. Xiaoyan menghirup udara dingin dalam-dalam. Tapannya dipenuhi dengan kejutan. Teknik do kelas D. Sebenarnya ada seseorang yang benar-benar bisa mengeluarkan teknik do kelas ini untuk dilelang. Dia benar-benar tahu bagaimana menyia-nyiakan kekayaan keluarganya. Teknik do kelas ini kemungkinan akan diperlakukan sebagai item penting untuk disimpan dengan hati-hati. Bahkan ketika itu datang ke mereka yang disebut fraksi tingkat pertama di benua itu. Namun sebenarnya ada seseorang yang rela mengeluarkannya untuk dijual. Bukannya mereka rela mengeluarkannya, hanya saja barang-barang yang dilelang di wilayah sudut hitam sebagian besar merupakan barang kriminal yang diperoleh melalui cara-cara yang curang. Mereka takut ditemukan oleh orang lain, oleh karena itu mereka sendiri juga tidak berani mempraktikannya. Karena itu mereka membawanya ke sini untuk dilelang, ucap Yao Lao. Xiaoyan tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Menurut apa yang aku tahu, gerakan 3000 petir ini tampaknya menjadi teknik do kelincahan tingkat tertinggi dari pavilion petir angin di benua. Setelah seseorang mempelajarinya, tubuh seseorang akan berubah menjadi kilat, menjadi sangat cepat sehingga akan menakutkan. Jika seseorang dadoshi mengetahui hal ini, dia akan berada di posisi di mana dia tidak akan kehilangan, bahkan ketika bersaing langsung dengan melawan Dowling.
Benar-benar tak terduga bahwa benda ini yang dianggap oleh pavilion petir angin sebagai sumber kehidupan mereka akan benar-benar berakhir di sini. Saya pikir orang-orang dari pavilion petir angin harus terbang dengan amarah yang pada saat ini. Yaulo tertawa samar. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia mengamati orang-orang di depannya seperti sekte darah yang matanya juga bercahaya. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Meskipun saya sangat tertarik dengan gerakan 3000 petir ini, jelas saya tidak menyerah untuk memperjuangkannya, ucap Xiaoyan. Ya, mereka juga tidak akan menyerah begitu saja. Yaulo tertawa. Tiba-tiba ada beberapa antisipasi dalam tawanya. Hanya saja, saya sangat ingin tahu, teknik Do kelas D ini hanya dapat dianggap sebagai item kedua yang mendominasi lelang ini. Dan karena ini bukan item terakhir, seperti apa harta unik yang mengguncang bumi akan menjadi barang sejati yang mendominasi pelelangan, ucap Yaulo. Ketakjuban dan kaget segera melonjak di dalam hati Xiaoyan. Sesuatu yang bahkan lebih berharga dan langka daripada teknik Do kelas D, sebenarnya apa itu? Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.